Yang kedua, Pak Pastur, Pak Pendeta bangga dengan saya. Hadis sahih Muslim dan Bukhari. Pas itu orang katanya, kenapa bukan Muhammad yang turun ke bumi sebagai hakim yang adil, tapi justru Isa Al-Masih? Berarti kan luar biasa Nabi kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Saya jawab, justru Pak Pastur, Pak Pendeta malu mengangkat ini. Kenapa Isa Al-Masih sebagai hakim yang agung? Karena Bapak tersangka. Tersangkanya apa? Mempertuhankan Isa padahal dia Rasul. Kami karena on the track tidak pernah mempertuhankan Rasulullah Muhammad, nggak perlu turun karena kami tidak pernah tersangka. Malu kan saya bilang, diam mereka. Yesus datang kali kedua menjadi hakim karena orang Kristen menjadi tersangka. Benarkah bagian ini? Mari kita bahas. Shalom guys, di dalam bagian ini saya ingin membahas tentang sebuah pernyataan dari Ustadz Situmorang yang mengatakan bahwa Yesus datang kali kedua akan menjadi hakim dan orang Kristen yang akan menjadi tersangka. Benarkah bagian ini? Mari kita lihat terlebih dahulu cuplikan videonya bersama-sama supaya kita paham apa yang sedang disampaikan oleh Ustadz Situmorang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya sangat bagus sekali ya yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Ini sharing juga karena saya nggak pernah menemukan hal yang demikian sebelum saya tahun 2006. Dan saya dapat ayat ini pada saat lagi sama teman-teman di As-Salam buka hadis. Jadi memang saya aktif di gereja dulu Pak. Jadi dari keluarga. Penyanyian liturgi ya, penyanyian gereja. Jadi bukan maksudnya dari sekolah minggu segala macam memang luar biasa kalau Kristen itu kan memang dia memberikan itu dari sejak kecil. Ya. Tapi yang poin saya adalah kenapa Kristen saya dulu agak susah masuk Islam. Karena diperbandingkanlah dua ayat, ya Ihdinash Shiratal Mustaqim dengan satu ayat di Kristen biasa jadi andalan, orang jadi kafir itu adalah aku adalah jalan kebenaran. Yohanes. Barang siapa yang percaya aku, dia tidak akan binasa melainkan melalui hidup yang kekal. Betul ya. Ayat ini saya temukan pada saat saya lagi haji, itu kok sama. Di Quran saya lupa di surat 2 apa surat 3 gitu ya. Sama, tapi surat 3 itu. Surat 3. Nah, akunya ini oleh di Injil itu diasosiasikan tuh Yesus. Padahal bukan. Aku itu adalah Allah. Allah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya surat Maryam itu udah jelas. Putra Maryam. Isa putra Maryam. Oh, ya. Padahal di Injil juga ada Isa putra Maryam, tapi mereka luar biasa melakukan bid'ahnya. Jadi poin saya adalah kenapa saya juga terlambat mendapatkan informasi seperti itu poinnya. Betul. Karena saya melihat di kurikulum agama juga nggak pernah. Tidak ada muncul. Tidak pernah mengetahui hal yang demikian. Jadi kalau demikian ya saya sih nggak pernah menyalahkan kenapa orang tidak berpindah ke Islam. Tapi mungkin mereka nggak tahu. Mungkin mereka tidak tahu. Iya itu betul. Karena ini masalah doktrinasi. Jadi itu Pak. Ya. Bagus sekali. Begini. Tapi nama juga saya nggak boleh rubah. Karena itu dari Bapak saya. Enggak apa-apa. Tapi nama harian Bapak apa ganti aja. Assalamualaikum ya. Ganti aja Munzir atau apalah gitu ya. Karena Bapak pemberi peringatan di gereja. Bapak tahu nggak? Boleh waktu saya jelasin dulu. Ada dua ayat membuat orang Nasrani itu bangga dengan agamanya. Tidak nyambung. Mari. Jangan bohong. Bapak tahu? Saya maaf ya Pak. Saya lebih hafal Injil dari pendeta loh. Insya Allah. Lebih hafal saya dari Bapak. Meskipun Bapak mantan kafir. Yohanes, inilah jalan keselamatan. Benar nggak salah ayat ini? Saya bilang pada zaman itu pembawa wahyu Isa Al-Masih. Semua nabi jalan keselamatan, selamat kepada mengenal dan beriman kepada Allah. Selesai. Yang kedua, Pak Pastur, Pak Pendeta bangga dengan saya. Hadis sahih Muslim dan Bukhari. Pas itu orang katanya, kenapa bukan Muhammad yang turun ke bumi sebagai hakim yang adil, tapi justru Isa Al-Masih? Berarti kan luar biasa Nabi kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Saya jawab, justru Pak Pastur, Pak Pendeta malu mengangkat ini. Kenapa Isa Al-Masih sebagai hakim yang agung? Karena Bapak tersangka.
Tersangkanya apa? Mempertuhankan Isa padahal dia rasul. Kami karena on the track tidak pernah mempertuhankan Rasulullah Muhammad, nggak perlu turun karena kami tidak pernah tersangka. Malu kan saya bilang, diam mereka. Kita sudah melihat cuplikan videonya bersama-sama. Jelas di sana seolah-olah dari penyampaian Pak Ustadz ini benar-benar meyakinkan dan benar adanya. Namun kalau kita perhatikan dari iman kekristenan, tidaklah demikian. Ini hal yang keliru yang disampaikan oleh Ustadz Situmorang ini. Tanggapan saya yang pertama terkait bagian ini adalah, saya selalu senang kalau ada ustadz atau orang yang baca Alkitab, apalagi di dalam ceramahnya yang dibahas adalah Alkitab. Yang kedua, karena bagian ini sudah membahas Alkitab, maka tentu saya punya kewajiban untuk menyampaikan atau meluruskan apa yang tidak benar yang disampaikan oleh Ustadz Situmorang ini. Jadi saya punya dasar yang jelas, bukan cari gara-gara. Tapi karena apa yang disampaikan oleh Ustadz Situmorang ini tidak benar adanya seperti yang Alkitab nyatakan. Yang ketiga, Ustadz Situmorang juga di dalam video itu mengatakan bahwa ia lebih hafal Alkitab atau Injil daripada para pendeta. Saya mau katakan terus terang bahwa orang yang hafal Alkitab belum tentu tahu isinya. Seperti Pak Ustadz ini dalam video ini. Sebab Alkitab itu ada bukan untuk dihafal, melainkan dibaca, dipahami, dimengerti, dan dilakukan. Itu supaya apa? Kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik dan nama Tuhan dipermuliakan atasnya. Yang keempat, mengapa Yesus yang menjadi hakim? Nah, ini pertanyaan poin pentingnya ya. Karena apa? Karena Yesus adalah benar-benar Tuhan. Ia tahu apa yang kita lakukan di dunia ini. Sebab apa? Ia maha tahu. Ia Allah yang sempurna. Ia Allah yang maha tahu. Ia Allah yang sempurna. Oleh sebab itulah mengapa alasannya harus Yesus yang datang ke dunia. Yang kelima, lalu mengapa bukan yang lain? Mengapa bukan Abraham? Mengapa bukan Musa? Atau nabi-nabi yang lain? Karena jelas mereka adalah manusia biasa. Seperti Anda dan saya. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya rasa cukup sampai di sini video ini. Karena kita harus menjawab logika-logika yang seperti ini dengan logika juga. Tapi berdasar kepada iman kekristenan. Oleh sebab itu, saya rindu video ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.